Sudah benar-benar sepakatkah KIB dan KKIR ini kemudian bergabung, berkolaborasi maksud saya, kemudian menyatu menjadi koalisi kebangsaan yang besar. Kemudian ada partai-partai siapa saja yang kira-kira ikut bergabung. Kalau memang mereka semua bersatu, siapa yang akan diajukan sebagai pasangan capres-cawapres dari koalisi besar, koalisi kebangsaan ini? Dan apakah kemudian ada PDIP di sana? Dan juga ada satu pertanyaan yang tersisa, betulkah Presiden Jokowi ada di belakang semua ini? Apakah memang ini semua komando dari Presiden Joko Widodo? Untuk bisa membahas mengenai hal itu, sudah hadir di samping saya para narasumber dari perwakilan Gerindra yang akan hadir dan juga memberikan nanti pandangannya mengenai hal ini. Ada Mas Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga dari sudut pandang pengamat politik nanti seperti apa melihatnya, Mas Adi Prayitno sudah bersama saya juga di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Putri. Alhamdulillah, baik. Dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Projo yang dalam kesempatan ini juga sudah hadir secara virtual, yaitu Pak Budi Aristiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Budi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga nanti akan bisa berbicara lebih banyak lagi mengenai sikap dan juga pandangan dari PAN, yaitu ada Mas Viva Yoga Mauladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Viva Yoga Mauladi. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, sebelum nanti kita akan dengarkan pandangan dari para narasumber, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan bersama. Kita akan ketahui apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto dengan tentunya Ketua Umum PAN saat bertemu kemarin. Ini dia. Terjadilah suatu pengalaman yang baik yang kita hadapi 5 tahun, 4,5 tahun ini ya, bahwa dengan suatu jiwa kebersamaan, jiwa kekeluargaan, dengan kita apapun pernah terjadi suatu perbedaan atau suatu persaingan yang keras, tapi jiwa persatuan, jiwa rekonsiliasi. Tidak ada satu yang harus menang, yang satu harus kalah telak, tidak. Kita semua harus menang. Everybody must win. Kita itu yang kita jadi poin pentingnya itu ya, bahwa ini bagian dari itu. Dan saya yakin dalam bulan-bulan akan datang ini kita akan capek ya Pak Zul ya. Betul Pak. Kita akan terus ketemu ya, dan ya ini tugas kita. Kita jadi pemimpin partai ya. Ya ini kita sekarang yang harus capek untuk mencari format supaya rakyat itu tenang. Supaya rakyat itu menghadapi peralihan kita ini semua sejuk. Ini yang kita inginkan. Ya jalan tengah, kita ingin suatu kesejukan. Kita ingin suatu moderasi ya. Gak usah jor-joran lah kalau bersaing ya, biasa-biasa aja. Saya kira itu Pak. Baik. Jadi ini yang Pak Prabowo tadi sampaikan, yang kami diskusikan, intinya kita ingin Indonesia yang menang. Indonesia yang menang. Nah, bagaimana Indonesia menang ya, tadi yang kami sampaikan bareng-bareng, kebersamaan ya, komitmen kebangsaan di bawah komando Pak Jokowi sebagai jalan tengah nanti untuk memajukan Indonesia. Saya kira begitu. Dan saya datang ini juga sudah bicara sama Pak Erlangga, sama KIB ya, sama KIB. Mereka senang hati karena silaturahim ini, pertemuan itu kan antara pimpinan parpol apalagi tentu penting gitu ya. Yang nggak sama bisa jadi mengerti, apalagi kalau yang mengerti bisa jadi sama begitu. Anda sudah mendengarkan tadi bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Gerindra dan juga Ketua Umum dari PAN setelah mereka bertemu kemarin. Mas Adi, bagaimana melihatnya partai-partai ini manuvernya sudah semakin kencang, banyak yang saling bertemu antar Ketua Umum partai ini? Ya saya kira ini bagian dari follow up dari pertemuan di kantor DPP PAN beberapa waktu yang lalu soal bagaimana wacana kemungkinan koalisi besar itu akan terwujud ya. Kalau dibaca rata-rata memang koalisi besar ataupun koalisi kebangsaan ini adalah resultante dari keinginan partai politik semua pendukung Jokowi untuk menyatukan kekuatan politik mereka menuju jalan panjang 2024. Jadi siapapun nanti yang dilawan, kekuatan politiknya terkonsolidir menjadi satu kekuatan politik yang memungkinkan pertarungan itu bisa dimenangkan dengan mudah. Kan begitu yang ditangkap oleh publik soal
bagaimana rencana koalisi besar ini. Cuman yang memang menjadi tanda tanya publik sampai saat ini itu belum selesai adalah bagaimana dengan PDIP. Karena waktu di PAN diundang tidak hadir. Ini kan pertanyaan-pertanyaan mendasar karena apapun judulnya, KIB ataupun KIR dengan PDIP pastinya akan membangun komunikasi politik yang juga intens, terutama untuk menjaga hubungan baik ya dengan PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan tempat di mana Jokowi tumbuh dan besar hingga jadi presiden saat ini. Yang menjadi problem terbesarnya sebenarnya adalah ketika kekuatan politik ini terkonsolidasi menjadi satu koalisi besar, entah itu koalisi kebangsaan, entah itu koalisi besar, entah koalisi yang kemudian menerjemahkan keinginan Jokowi, paling pada level soal siapa capres dan cawapresnya akan rumit. Satu misalnya Gerindra itu sampai hari ini harga mati Prabowo Subianto itu akan maju sebagai kandidat capres di 2024. Apalagi misalnya hari ini ada survei dari LSI misalnya Prabowo sudah rebounds dan kemudian bisa menyalip Ganjar Pranowo misalnya. Kita juga tahu kalau di situ ada Golkar pastinya Erlangga Hartarto juga mematok harga mati untuk bisa maju karena hasil dari Munas beberapa tahun yang lalu. Erlangga Hartarto itu keputusan partai adalah capres. Begitupun Muhaimin Iskandar. Bukan hanya keputusan partai bahkan keputusan Istimewa Ulama juga merekomendasikan Muhaimin Iskandar untuk maju sebagai capres dan cawapres. Ditambah PDIP yang kita tahu beberapa waktu yang lalu ulang tahunnya di 2024 kader PDIP harus capres. Kerumitan-kerumitan inilah yang saya kira memang sudah mulai dianyam, mulai dikomunikasikan andai poros perubahan ini, maksud saya andai poros besar ini terwujud. Karena di dalamnya ini mengumpulkan para dewa, ya, para petarung-petarung besar yang di dalamnya menginginkan semuanya bahwa mereka ini adalah orang yang bertanding di 2024. Pada level kognitif, pada level substansi, pada level kesamaan, pada level asimetris soal iman politik mereka, saya kira tidak akan ada yang bisa membantah Putri. KIB saya kira senapas dengan PDIP, KIR juga senapas dengan KIB dengan PDIP, karena sama-sama pendukungnya Jokowi. Tapi ketika bicara tentang soal siapa capres dan cawapresnya, saya kira butuh negosiasi yang relatif agak mendalam ya. Karena 2024 ini adalah panggung besar yang tentu saja menjadi keistimewaan bagi setiap elit, bagi ketua umum partai untuk bisa bertanding. Kan itu yang sepertinya membuat kenapa setelah pertemuan di DPP PAN, kemudian misalnya Prabowo itu didatangi oleh 2 ketua umum partai non parlemen. Setelah itu kemudian didatangi juga oleh Zulhas gitu ya. Orang melihat ini bagian dari resultante, bagian dari expose bagaimana penjajakan soal koalisi besar itu sudah mulai dikonkretkan. Karena tangga menuju 2024 sebenarnya di depan mata. Ingat pendaftaran itu bulan Oktober Putri. Jadi mestinya mulai saat ini di bulan Ramadan ini adalah titik balik di mana partai-partai pendukung Jokowi ini sudah harus mulai menentukan sikapnya. Apakah bikin koalisi besar ataukah tetap bertahan dengan koalisinya masing-masing. KIB jalan sendiri, KIR jalan sendiri, PDIP juga jalan sendiri. Kan itu yang sebenarnya sedang ingin dilihat betul. Bagaimana anyaman konsolidasi politik yang secara bertahap dilakukan oleh Gerindra, oleh PAN dan partai yang lain itu sudah mulai dilakukan di berbagai tempat. Mas Habibur Rahman, ada 2 hal dari pernyataan dari Mas Adi tadi. Apakah kemudian Gerindra akan betul kemudian menjalin koalisi besar kebangsaan itu atau tetap ada di pilihannya sendiri, jalannya sendiri? Dan yang kedua, begitu rumit kalau dewa-dewa sudah berkumpul, siapa akan diajukan sebagai capres? Jadi 2 pertanyaan itu intinya sih sama saja ya sebetulnya. Cuma saya perlu sampaikan bahwa yang menjadi topik pembicaraan utama dalam berbagai pertemuan tersebut, kebetulan beberapa di antaranya saya hadir ya, kita mencoba menyamakan frekuensi dulu. Menyamakan frekuensi apa? Artinya saat ini banyak kajian ya bahwa situasi ke depan bukanlah situasi yang mudah bagi kita sebagai bangsa. Karena dalam konteks internasional ada kejadian-kejadian besar yang berimplikasi menjadi tantangan bagi kita sebagai bangsa. Misal perang antara Rusia, Ukraina, ya, lalu ketegangan antara Amerika Serikat dengan China. Ini harus kita antisipasi sebagai bangsa karena dampaknya pasti signifikan ke seluruh negara-negara dunia. Terlebih kita adalah salah satu negara besar, ya, negara besar yang mempunyai pengaruh juga besar. Karena itu penting, ya, bagi kita, bagi elit, ya, untuk menunjukkan kekompakan, menunjukkan persatuan, ya, supaya apa? Supaya kita bisa melewati badai tersebut. Nah, barulah kemudian kita tentu
berhadapan dengan persoalan siapa capres dan siapa cawapres. Nah, tapi itu tadi yang narasi besarnya itu yang kita bicarakan dulu saat ini. Siapa capres dan cawapres kalau mengacu kepada keterangan Pak Prabowo itu akan kita bicarakan ya sambil terus kita menjalankan dinamika ini. Sebetulnya pada saatnya nggak ada yang rumit ya pada saatnya ya. Serumit apapun masalah ya kan tidak akan ujung-ujungnya akan ada deal ya. Ujung-ujungnya sih pasti ya insya Allah kita masing-masing punya kedewasaan ya melihat situasi dan kondisi saat itu. Jadi masih banyak waktu ya. Saya pikir nggak akan ngunci lah ya. Masih beberapa bulan lagi ini sementara ini komunikasi terus berjalan. Baik, ya. baik. Jadi insya Allah ini situasinya kian hari kian bagus komunikasi. Tadinya misalnya agak jarang bertemu, sekarang ketemu agak-agak rutin ya bicara dan mulai itu tadi kesamaan frekuensi itu mulai terasa. Oke, mulai terasa kesamaan frekuensi. Nanti juga PAN akan berikan pandangannya termasuk juga dari Projo. Karena kita ingin sekali tahu bagaimana pandangan Projo ketika kemudian partai-partai yang akan membuat koalisi besar ini mengatakan bahwa ini ada di balik ataupun juga ada di bawah komando dari Presiden Jokowi. Sesaat lagi kami sudah kembali. Kalau Mas Habibur Rahman tadi sudah mengatakan dari sudut pandang Gerindra sudah sefrekuensi dengan partai-partai lain termasuk juga yang sekarang ini ataupun juga belakangan ini sering ditemui. Termasuk salah satunya adalah PAN. Nah Mas Viva Yoga bagaimana kemudian hasil dari pertemuan kemarin untuk bisa menentukan langkah ke depannya? Ya, Mbak Putri, pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo adalah bagian dari follow up pertemuan acara silaturahmi Ramadan di kantor DPP PAN. Ada komitmen bersama, ada frekuensi yang sama, ada landasan yang sama, upaya untuk membangun ikatan kebangsaan. Jadi pemilu sebagai bagian dari proses kompetisi konstitusional itu harus memperkuat ikatan kebangsaan. Ikatan kebangsaan ini kalah menang tidak boleh zero sum game, semuanya adalah bagian dari anak bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, negara Indonesia ini negara besar, maka potensi untuk melakukan gerakan gotong royong dengan melakukan koalisi besar, koalisi kebangsaan, itu adalah sebuah keniscayaan. Sebab apa? Seluruh partai politik punya kepentingan subjektif untuk memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Proses koalisi ini adalah syarat yang di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 222 sesuai dengan presidensial threshold harus memenuhi 20% kursi DPR RI. Jadi kalau ada kekuatan besar bergabung menjadi satu, maka komitmen untuk menggabungkan basis konstituen masing-masing partai politik akan semakin membesar dan potensi untuk memenangkan pemilu presiden juga akan semakin tinggi. Jadi siapapun nanti lawannya buat kami tidak ada masalah, tetapi yang penting kebersamaan, komitmen untuk membangun koalisi ini adalah bagian penting dalam proses-proses politik menjelang pemilu presiden. PAN siap untuk menjadi penggerak dalam rangka terwujudnya koalisi kebangsaan di bawah komando Bapak Presiden Jokowi. Meskipun kita mengetahui bahwa seluruh proses politik ini diserahkan sepenuhnya oleh partai politik, tetapi ketua umum partai politik yang merupakan bagian dari pemerintahan juga terus berkoordinasi, menjalin komunikasi agar proses pemilu ini betul-betul melahirkan pemimpin yang punya legitimasi yang kuat dan dalam proses selanjutnya di koalisi ini bisa memenangi pemilu presiden. Soal siapa nanti yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon,
memang dalam hitungan matematika sepertinya rumit, seperti yang digambarkan oleh Mas Adi tadi. Betul. Masing-masing partai politik punya ketetapan masing-masing, punya kepentingan subjektif masing-masing, tetapi saya meyakini apabila nanti dibawa dalam satu meja perundingan, masing-masing kepentingan subjektif partai politik akan bertemu menjadi nilai objektifikasi, dan itu adalah merupakan kesepakatan bersama. Tentunya ukuran-ukuran yang akan dipertimbangkan adalah ukuran-ukuran rasionalitas berdasarkan politik akal sehat. Jadi ukuran-ukuran yang kualitatif melalui hasil lembaga survei bisa dikuantitatifkan melalui ukuran-ukuran elektabilitas, popularitas, dan beberapa hal mendasar yang menjadi bahan pertimbangan partai politik tentunya akan kita rumuskan, kita musyawarahkan secara mufakat, diputuskan secara kolektif kolegial, aman, damai, dan tidak ada voting. Itu Mbak Putri. Baik, selanjutnya Pak Budi Ari juga dari Projo mungkin bisa memberikan komentar juga bagaimana pandangannya dengan rencana terbentuknya koalisi besar ini. Apalagi juga yang kita tahu Pak Jokowi sempat mengatakan bahwa tidak ingin dikaitkan dengan terbentukan atau pembentukan koalisi. Tapi sebenarnya kalau PAN tadi sudah mengatakan bahwa koalisi ini ada di bawah komando dari Presiden Jokowi. Pak Budi. Semangat persatuan, kerjasama, gotong royong dan koalisi kan baik buat bangsa ini. Karena ini negara besar, bangsa besar, sehingga energinya juga harus besar. Sehingga inisiatif prakarsa untuk membangun koalisi besar harus dimaknai positif. Karena tantangan-tantangannya besar ke depan, problematika yang dihadapi bangsa ini juga luar biasa besar, sehingga kita lagi bukan perlu frekuensi dan sinyal, tapi udah lebih pada gelombang. Ini Indonesian Wave harus digelorakan, karena kita akan menjadi negara besar di kurun 10-20 tahun mendatang. Jadi mental kita, karakter kita, kesiapan kita untuk menjadi bangsa besar harus kita tempa mulai saat ini gitu loh. Ini perlu buat nation character building kita. Kita ini bangsa besar dalam kurun waktu 2040-2045 atau 20 tahun ke depan, sehingga semua langkah-langkah kita, pikiran-pikiran kita juga harus menuju bangsa besar gitu. Jadi semangat koalisi besar yang digagas, diinisiasi oleh para tokoh partai politik ya bagus sekali buat Indonesia. Begitu loh, Pak. Baik, nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan Mas Adi melihat hal ini. Sepertinya semua sudah sepakat, tapi tentunya masalah mengenai pencalonan seperti apa, kami akan bawa Anda tuh bisa menggali lebih dalam lagi. Tapi setelah jeda, kami segera kembali. Pemirsa, kami tidak mau membuat Anda pusing dengan angka sebenarnya, tapi berbicara mengenai partai koalisi, ini ada hubungannya pasti dengan angka. Berapa persentase, berapa jumlah kursi, kami berikan sedikit hitung-hitungan, kami berikan sedikit bayangan dari kursi yang dimiliki oleh partai-partai tersebut di DPR pada saat ini. Ini kita lihat bagaimana kemudian PDIP memiliki 128 kursi, artinya 22,26%. Sosok-sosok yang ada di sampingnya, foto-foto dari Puan Maharani, Ganjar Pranowo, ini adalah foto-foto dari sosok yang mungkin dicalonkan oleh partai PDIP sebagai capres mereka, cawapres mereka. Koalisi Indonesia Raya seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, KKIR totalnya 136 kursi koalisi ini. Siapa yang dicalonkan? Namanya adalah Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, yang kita lihat juga bagaimana jumlah kursi Gerindra di DPR Anda sudah saksikan. Kemudian juga yang ikut mengusung PKB, berapa jumlah kursinya? Ada 58. Nah ini koalisi perubahan. Berapa jumlah total dari partai-partai yang mengusung calon presidennya Anies Baswedan? Tadi sudah Anda lihat, kalau kita pecah lagi, kita breakdown lagi, inilah dia gambaran detailnya. Jumlah kursi yang dimiliki oleh Nasdem, kemudian juga partai-partai lainnya yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ini dia, Partai Demokrat dan juga tentunya PKS. Ada 50 kursi yang dimiliki di DPR saat ini. Ini bisa menjadi gambaran. Nah, Koalisi Indonesia Raya ini kita bisa saksikan ada Erlangga Hartarto. Golkarnya memiliki kursi 85 kursi di DPR.
Kemudian juga kita lihat Zulhas DPR 44. Kemudian juga bagaimana dengan Ganjar, ini juga menjadi salah satu yang diusung. Nah, ini kita lihat P3, berapa jumlah kursinya? Ada 19. Koalisi Besar Kebangsaan, ini tadi yang sudah sempat kita perbincangkan sejak awal diskusi, jika kemudian partai-partai dari KIB, KKIR ini bersatu padu, suaranya satu. Siapa yang kemungkinan dicalonkan? Tadi sudah disinggung oleh Mas Adi Prayitno bahwa Gerindra ini punya satu nama begitu solid, begitu kuat, Prabowo Subianto disodorkan. Sementara Golkar yang juga ada di situ, dalam kongresnya juga mengatakan ini akan sepakat untuk bisa mengusung Airlangga Hartarto, ketum mereka. Nah, setelah hitung-hitungan soal kursi, saya ingin sekali mendengarkan pendapat dari Mas Adi mengenai tadi yang sudah sempat saya singgung. Nanti mungkin saya akan pertajam ke Projo, ke Pak Budi. Bagaimana kemudian dengan pernyataan dari Pak Jokowi yang mengatakan saya tidak mau dikaitkan dengan koalisi ini. Padahal banyak yang mengatakan, banyak pengamat juga dengan mengatakannya atau terucapnya dari mulut Pak Jokowi, cocok nih kalau partai-partai bersatu. Ini sudah seperti komando, ini sudah bagaikan sebuah orkestrasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Mas Adi. Ya, bagi saya tidak ada puzzle yang harus diurai soal wacana tentang koalisi kebangsaan ini ya. Ini pasti diorkestrasi oleh Jokowi. Jadi pertemuan kemarin di kantor DPP PAN kemudian dilanjutkan oleh pertemuan antara Prabowo Subianto dan Zulhas misalnya. Ini kan jelas menjadi satu sinyalmen bahwa ketika menggunakan istilah frekuensi yang selalu diulang oleh PAN, yang selalu diulang oleh Gerindra, dan kemungkinan akan diulang oleh partai yang lain, itu kan menunjukkan bahwa partai-partai pendukung Jokowi yang dalam koalisi besar ini bukan hanya soal chemistry, bukan hanya soal satu frekuensi, tapi siap tunduk dan tegak lurus dengan apa yang saya sebut dengan orkestrasi Jokowi itu. Jadi lem perekat dari koalisi kebanggaan sekali lagi ini pada Jokowi sebenarnya. Satu, semua partai sepakat bahwa adalah partai-partai ini akan mengawal terus semua legacy yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Termasuk hal-hal yang saat ini sedang running, tapi 2024 mungkin nggak selesai. Tapi harus ada yang menjamin itu dilanjutkan seperti KN kan. Karenanya pada level kognitif, pada level substansi tidak ada perdebatan soal itu. Tapi ketika bicara sekali lagi soal siapa pasang-pasangannya nanti, ya Putri, tentu kenapa saya menyebut kerumitan-kerumitan, karena bagi setiap partai itu ada satu kebanggaan, satu keistimewaan yang kemudian kalau ketua umum mereka, elit mereka tampil sebagai kandidat capres. Kan pertanyaan membesarnya misalnya, apakah koalisi kebangsaan ini akan tetap solid kalau misalnya di dalam itu ada PDIP dan PDIP nomor 2 misalnya, dan capresnya Prabowo Subianto, ataupun sebaliknya, capresnya dari PDIP kemudian wakilnya dari Prabowo Subianto. Lalu nasib Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, ataupun PAN yang belakangan misalnya mengendorse nama Erick Thohir misalnya yang berpasangan dengan Ganjar. Lalu bagaimana dengan nasib mereka? Kerumitan-kerumitan ini bagi kita yang bukan politisi seringkali sangat potensial untuk terjadi deadlock ya di kemudian hari. Karena kalau dilihat rata-rata tanpa koalisi besar sekalipun, poros-poros ini kan sudah bisa maju masing-masing. PDIP jelas bisa maju ya, bisa Puan Maharani dengan Ganjar atau sebaliknya. KIB juga bisa maju, ya, dengan jumlah kursi yang sudah melampaui ambang batas presiden 20%, ataupun koalisinya Prabowo dengan Gerindra, jelas. Prabowo dengan PKB maksudnya jelas sudah bisa menggenapi ambang batas. Karenanya bagi saya melihat ini semacam orkestrasi politik yang sebenarnya untuk disonding kepada publik, koalisi besar ini mengasih pesan kalau nanti ada kubu penantang, misalnya kubu perubahan, itu Anies Baswedan, maka yang dilawan ini adalah poros besar yang terdiri dari 6 partai politik, di dalamnya adalah resource dan mesin politik yang kemudian raksasa bisa memenangkan pertarungan dengan mudah. Cuman kan pertanyaannya adalah kalau poros perubahan tidak ada, Anies gagal misalnya maju karena tiket pencapresannya nggak lengkap, untuk apa ini poros perubahan? Ataupun untuk apa ini koalisi kebangsaan yang begitu besar? Karena ini hanya memungkinkan hanya akan ada satu poros di 2024. Ini yang sebenarnya anatomi yang menurut kita yang melihat ini dari jauh agak rumit juga ini tujuannya kemana. Bahwa menyatu untuk memenangkan satu pertarungan dengan mudah ya, kan begitu. Dengan asumsi ada penantang dari kubu oposisi. Tapi kalau kubu oposisi tidak bisa maju, kan bisa saja bahwa kongsi-kongsi yang sudah ada ini dibiarkan untuk bertanding
secara otonom untuk memenangkan pertarungan. Saya Baik. kira di situ poin saya. Baik, nanti kita juga dengarkan pendapat para narasumber lainnya, termasuk tadi kalau Mas Adi mengatakan lem perekatnya dari koalisi kebangsaan ini adalah ya perintah dari Presiden Joko Widodo, orkestrasi dari Presiden Joko Widodo, tapi kemudian Presiden Jokowi masih mengatakan bahwa tidak mau dikaitkan dengan hal ini. Nanti mungkin Pak Budi bisa berikan pandangan, termasuk juga tadi masalah mengenai kemungkinan ada deadlock ke depannya, karena masing-masing jagoan ataupun masing-masing partai punya jagoan sendiri, raksasa sendiri, tapi nanti bagaimana untuk mengatasinya, Mas Habibur Rahman dan juga Mas Viva Yoga Mauladi akan bisa memberikan pandangannya, tapi setelah jeda di segmen terakhir kami akan lanjutkan pembahasan saat lagi. Baik, saya yakin banyak yang ingin disampaikan oleh para narasumber, tapi sayang sekali waktunya sudah begitu tipis di segmen terakhir ini, jadi mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan yang sangat singkat kepada 3 narasumber tersisa untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Silakan dari Pak Budi terlebih dahulu. Begini loh, survei dan pandangan masyarakat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Presiden Joko Widodo ini kan meningkat terus. Dan bahkan saya sudah mendapat informasi akan mencapai angka hampir 80%. Dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi, maka endorsement Pak Jokowi menjadi sangat penting dan signifikan untuk menjadi untuk siapapun yang ingin berkontestasi di 2024. Tetapi sekali lagi Pak Presiden Jokowi selalu sebagai presiden kepala negara kan beliau tidak bisa menyampaikan secara terbuka beliau mendukung siapa. Bahwa arah-arah itu terlihat dari gestur politik dan kode-kode politik sah-sah saja. Tapi bagi kami Pak Prabowo juga merupakan bagian penting dalam pemerintahan Pak Jokowi. Karena sebagai Menhan beliau sangat serius dan penuh komitmen untuk mensukseskan jalannya pemerintahan. Baik Pak Budi. Pak Jokowi Maruf Amin. Begitu, Baik. Mbak. Berikutnya Mas Viva Yoga, silakan singkat saja. Ya, pemilu ini bagian dari kedaulatan rakyat, maka harus berkualitas, berintegritas, aman, nyaman, damai, dan bahagia. 5 tahun sekali kita akan mendapatkan pemilu berikutnya. Oleh karena itu, proses kompetisi konstitusionalnya tidak boleh zero sum game, tetapi harus take and give dalam rangka untuk membangun kekuatan besar Indonesia. Baik, dan terakhir juga Mas Habibur Rahman mungkin singkat. Ya, saya pikir Gerindra dalam posisi meyakini bahwa segala macam capaian dan legacy pemerintahan saat ini harus dilanjutkan. Ya, kita juga melihat selama Pak Prabowo di pemerintahan, beliau loyal, tegak lurus 100%, dan Partai Gerindra di DPR juga membackup full semua kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu koalisi yang akan dibentuk ini saya pikir semangatnya sama, yaitu bagaimana situasi yang sudah baik ini bisa berlanjut sehingga terjadilah peralihan yang smooth, ya, peralihan yang landai dan tidak ada gaduh, ya, tidak ada situasi panas yang tidak produktif bagi kita sebagai bangsa, mengingat tantangan-tantangan kita sangat besar dalam beberapa tahun ke depan. Baik, kalau narasumber pada hari ini, pada malam ini saat kita berbincang semuanya sepakat satu suara, satu frekuensi tadi kalau Mas Habibur Rahman mengatakan. Tapi kita tunggu seperti sesuai dengan prediksi dari Mas Adi. Kemungkinan di depannya akan ada masalah-masalah, rintangan-rintangan di antara semuanya, termasuk juga mengalami deadlock. Siapa yang akan diajukan menjadi calon presiden. Tapi nanti kita akan terus tunggu bagaimana kelanjutan langkah dari terbentuknya koalisi besar, koalisi kebangsaan ini. Makasih Mas Adi Praitno, Mas Habibur Rahman, terima kasih. Mas Viva Yoga, terima kasih. Pak Budi juga terima kasih tentunya sudah bergabung. Dan pemirsa, ya, perbincangan ini sekaligus juga menutup jumpa kita pada malam hari ini. Kami akan kembali menjumpai Anda esok 18.30. Jangan sampai lewatkan. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.